Sebaiknya Nasdem tarik dulu dukungan kepada Anies. Nampaknya Anies dan Kadrun bakal ngamuk nih. Suhu politik sudah mulai memanas dan menarik juga membahas langkah Surya Paloh kenapa pada akhirnya memilih Anies Baswedan sebagai capres resminya Nasdem. Kalau saya melihatnya beda ya. Sebenarnya dengan membela Anies dan mengangkatnya sebagai calon presiden dari Nasdem, kemenangan itu ada di Nasdem, bukan di Anies. Apa-apa itu memang harus dilihat motifnya ya. Kalau memang baik, biasanya lancar dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Tuhan yang Maha Kasih. Tapi sebaliknya juga kalau memang membawa sial, ada aja pertandanya tuh. Apakah Anies membawa sial? Wah, nggak tahu juga saya. Elektabilitas Partai Nasdem menurun, anjlok, akibat mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Diakui atau tidak, Anies Baswedan memang membawa kehancuran pada Partai Nasdem. Kondisi Nasdem terus memburuk sejak mendeklarasikan Anies sebagai baca presnya. Saat Anies dideklarasikan, Nasdem ditinggal oleh para kadernya. Para kader yang mundur itu merasa bahwa Nasdem telah berubah haluan. Ya, mereka tidak bisa menerima partainya mencalonkan Anies yang dikenal sebagai pelaku politik identitas. Selain itu, Nasdem juga mulai ditinggalkan oleh para pemilih Presiden Jokowi. Nasdem juga dipandang sebagai partai yang sudah tidak sejalan lagi dengan Presiden Jokowi karena mencalonkan Anies. Nah, desakan untuk mengganti menteri dari Nasdem pun juga menguat walau tidak dituruti oleh Presiden Jokowi. Kejadian itu ya jelas sekali memperburuk citra Nasdem, karena itulah para kadernya terus berjuang menaikkan citra partai dan citra Anies. Mereka berupaya menghapus stigma negatif yang melekat pada diri Anies. Berbagai upaya dicoba untuk menunjukkan bahwa Anies adalah pemimpin yang diterima semua golongan. Anies diberi gelar Bapak Kesetaraan Indonesia. Gelar yang entah dari mana asalnya itu terus dibanggakan loh. Dalam berbagai safari politiknya, Anies diajak bertemu pihak-pihak yang selama ini disebut minoritas. Di Medan, Anies diajak bertemu dengan para pendeta. Di Papua, Anies sampai mendapatkan nama Yohanes dari sebuah gereja. Para kader Nasdem pun terus berupaya memainkan narasi bahwa Anies bukanlah pelaku politik identitas. Bahkan Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri sampai menyebut bahwa penyebab politik identitas di Jakarta di tahun 2017 itu adalah Ahok. Pendukung Anies pun terus membagikan berita, gambar, ataupun video yang intinya ingin mengatakan bahwa Anies itu didukung seluruh kalangan walau kebanyakan hoax belaka. Semuanya itu dilakukan demi mengikis stigma negatif terhadap Anies sebagai pelaku politik identitas. Sehingga disangka semua upaya itu dihancurkan oleh Anies sendiri. Dengan santainya Anies hadir ke Rapat Kerja Nasional atau Rakernas perdana Partai Demokrat. Partai itu dengan terang-terangan ingin terus menggunakan politik identitas. Anies juga diusung menjadi baca pres oleh partai ini. Anies pun menerima pencalonan itu dan tidak mempermasalahkan soal politik identitas yang akan diusung oleh Partai Umat. Ya, tindakan Anies ini jelas berefek pada Nasdem loh. Selama ini Nasdem berupaya menarik para pendukung Anies yang rata-rata berseberangan dengan Presiden Jokowi. Bisa jadi orang-orang tersebut beralih haluan ke Partai Umat yang dirasa lebih sesuai dengan arah politik mereka. Selain itu, para kader Nasdem pun menjadi kebingungan untuk menanggapi soal politik identitas. Mau menolak tapi baca presnya didukung oleh partai lain yang mengusung politik identitas. Mau menerima tapi sudah banyak usaha untuk memberikan Anies dari cap itu. Pada akhirnya, pernyataan yang keluar hanya berupa narasi kosong dan ambigu. Seperti itulah narasi yang akan terus dibawa Nasdem akibat tindakan dari Anies. Narasi yang tidak benar itu akan terus dimainkan untuk mempengaruhi semakin banyak orang.